Belum ya? Oke, saya tunggu. Sudah? Yang lain gimana? Sudah semuanya? Sudah masuk ke tampilan kayak gini ya? Nah, secara default itu biasanya ada referensi ataupun rekomendasi template ya di atas ini. Nah, jadi kita tinggal bisa pilih ya mau form untuk penilaian, untuk kuis atau dan seterusnya. Nanti history form-form yang sudah Bapak Ibu buat nanti akan tampil di bawahnya. Nah, karena kita ingin buat yang baru, kita pilih aja yang kosong ini. Kosong, tinggal diklik aja yang kosong. Klik kosongnya. Nah, terus akan muncul formulir untuk isian detail dari surveinya. Oke, saya sambil buka juga yang punya saya biar sekalian. Penelitian. Bapak Ibu yang belum buat Google Form boleh ikut ya, kita sama-sama di sini. Jadi Pak Tommy juga yang master Google Form itu kalau ada yang salah atau ada yang kelewatan nanti diingetin ya teman-teman yang sudah bisa. Jadi lagi rapat nih. Pak Tom, bisa ditambahkan nanti Pak Tom ya. Nah, Ya, pokoknya semuanya ya. Nah, kita diskusi di sini lah, kita selesaikan. Jadi intinya hari ini maunya kuesioner kita sudah selesai, nah, kita siap sebarkan gitu. Gitu ya Pak Afan ya? Iya Pak. Segera. Nah, terus kalau dilihat tampilan ini setelah klik tombol kosong yang tadi akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Nah, ada dua tab. Yang pertama ada pertanyaan untuk membuat pertanyaan-pertanyaannya. Terus ada bagian respon ya, tab respon untuk lihat siapa aja yang sudah mengisi nantinya setelah di-share ya. Nah, ini masih kosong karena belum di-share. Nah, kita fokus ke pertanyaan dulu. Di tab pertanyaan. Nah, di sini di formulir tanpa judul ini bisa dikasih nama ataupun judul dari surveinya ya. Misalkan survei food penggunaan punya saya ya. Ini kan judulnya punya saya. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan yang masing-masing ya di laptopnya masing-masing. Misalnya punya saya survei penggunaan aplikasi food delivery di masa pandemi. Nah, ini kurang lebihnya punya saya seperti ini. Nah, terus di bagian bawahnya bisa isi deskripsi. Misalnya keterangan apa gitu ya. Survei ini dilakukan oleh siapa, untuk kepentingan, ataupun untuk tujuannya apa, gitu. Bebas saja nanti
diisi detailnya di sini ya. Kemudian untuk butir pertanyaan itu di bagian bawah yang sebelah sini. Nah, ini kan secara default itu pertanyaan tanpa judul. Nah, tinggal diganti butir dari pertanyaan pertama Bapak Ibu seperti apa. Nah, contohnya saya tetap pakai ini ya. Pakai yang punya saya. Nah, punya saya yang pertama adalah penentuan aplikasi apa yang paling sering digunakan oleh si responden ya. Nah, jadi akan dibuat seperti ini. Nah, aplikasi food delivery yang paling sering digunakan adalah opsi 1, opsi 2, opsi 3. Nah, nanti di sebelah kanan sini, Bapak Ibu bisa pilih ya, mau pakai model yang mana untuk butir kuesioner yang ini. Mau pilihan ganda, kotak centang, model drop down, atau yang Likert. Ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja sama pertanyaannya, bentuk pertanyaannya seperti apa. Kalau pilihan ganda itu kan cuma bisa pilih satu ya, isinya satu. Nah, kalau kotak centang bisa lebih dari satu. Terus kalau drop down dia model ada menu ke bawahnya begitu muncul. Terus kalau skala Likert biasanya dari 1 sampai 5 Likert atau pakai skala yang lainnya. Nah, kita coba dulu yang pilihan ganda ya. Atau kemungkinan saya ini bisa pakai yang kotak centang juga. Nah, jadi karena si responden kemungkinan bisa menggunakan lebih dari satu aplikasi food delivery-nya. Jadi saya pilih yang kotak centang. Nah, terus tinggal diisi kotak centang pertama seperti apa. Misalnya merek Grab Food. Nah, terus opsi kedua apa? Go Food. Terus misalnya yang ketiga Go Antar. Terus opsi keempat saya isikan lainnya. Nah, begitu. Nah, jadi untuk soal nomor 1 yang punya saya, si responden bisa mengisi lebih dari 1. Gitu ya. Terus di bagian bawah sini ada ketentuan wajib diisi atau tidak. Kalau wajib diisi, Bapak Ibu tinggal aktifkan aja yang fitur ini. Nah, jadi artinya si responden harus mengisi ini gitu ya. Tinggal diaktifkan aja bagian yang bawah sini. Kemudian untuk membuat pertanyaan nomor 2, kita tinggal klik yang tombol plus di sampingnya sini. Ya, tinggal diklik aja. Nanti akan muncul kolom yang baru ya di bawahnya. Nah, sampai di sini dulu. Apa bisa mengikuti Bapak Ibu? Bisa Pak. Pak Ben bisa ya? L-nya juga ya bisa ya. Ya gimana Pak Mak? Oke Pak Fran, silakan lanjut lagi Pak. Ini perlu direkam nggak Pak Fran? Biar nanti yang nggak hadir bisa tonton atau gimana? Ini rekam Pak, saya rekam di komputer saya. Oke. Oke ya, kita lanjut. Kalau lainnya itu Pak Fran, Gimana? misalnya lainnya itu ada isi titik-titiknya bisa nggak? Isi apa Pak? Misalnya lainnya, tapi dia nanti isi. Oh gitu ya. Kita coba sini. Terus Kalau dia ada opsi lainnya, dia misalnya apa? Nah berarti kayak gini ya. Saya kurang tahu kalau yang kayak gitu Pak Max. Pak Tom mungkin bisa atau pernah kayak gitu Pak Tom? Ada pilihan opsi lainnya, tapi si responnya juga bisa isi. Nah, yang lainnya itu pakai apa? itu, pakai lainnya inilah. Lainnya, ini Nah, ya. lainnya itu nanti pakai preview yang mata itu, ikon mata di atas. Font Mata di atas, kanan atas, dekat kirim.
Kirim. Dekat kirim. Dekat Ini dekat kirim, dekat kirim. Setelah. Nah Ini. itu. Nah, itu. Ya, lihat aja Kalau, preview. kalau yakin pakai itu ya Pak. kita pratinjau. Iya, itu ada yang lain. Isi aja. Oh iya Oh, ini. tinggal isi begitu ya Pak ya. Iya, Kayak gitu. betul. Terima kasih Pak Tom, Master. Keren Pak Tommy ini. Oke, ini di close. Itu untuk pilihan itu selain teks bisa nggak Pak Frans? Bisa Pak. Ini Bisa, baru untuk yang kotak centang dulu ya. Nggak, Ini- maksudnya ini kan teks kan bentuknya kan. GoFood ini kan teks. Nah, misalkan kita ganti berupa apa? Selain teks bisa nggak? Bisa Pak Benny, Bisa ya? bisa. Ini Oke, ya, oke. gambarnya. Thank you. Kayak itu aja Pak, ini contohnya kayak Citizen kemarin kan ada upload, misalnya upload file PDF misalnya, upload gambar, dan itu bisa juga di sini. Mas. Hmm. Ya. Ya kan kalau matematika biasanya kita ini kan apa? Butuh juga misalkan melampirkan dalam bentuk gambar gitu kan. Iya, Itu misalnya gini pilihannya Pak, kan. misalnya gini Pak, misal Bisa, Bapak Pak. nanti mau bikin soal ujian nih nanti kan, seluruh mahasiswanya misal upload jawabannya dalam bentuk scan PDF misalnya. Nah, nanti bisa di situ nanti bikin Oke, soalnya oke. di Google Form aja. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama. Kalau tadi nyambung yang Pak Ben nih. Kalau pilihannya itu yang ada matematikanya itu, bisa enggak ditulis di situ? Rumus Maksudnya Pak? matematika. Oh, Ya, rumus misal matematika. pilihannya X kuadrat tambah gitu, sekian-sekian. Itu harus gambar apa Mungkin dikit bisa gitu? tuh Pak Pran tahu salah satu itunya pilihannya misal gua antar gitu, disorot aja Pak. Enggak, gua antar aja misalnya disorot. Bentar. Itu kan ada icon gambar tuh, mungkin bisa tuh yang sebelah kanan X Ini. itu, itu mungkin ya. Pakai tambahkan gambar berarti ya. Iya, Iya, iya. nah di situ mungkin bisa. Jadi kan agak repot kan kalau mau nulis rumuskan, pakai tangan aja nggak apa-apa. Atau nanti ada kuesioner kan, pilihlah cewek yang paling cantik kan harus ada gambarnya. A, B, C. Nah itu mungkin bisa juga di sini Pak kayaknya. Saya belum pernah nyoba tapi mungkin bisa. Oke Pak, terima kasih. Lanjut Pak. Nanti dieksplor sendiri Pak ya untuk yang gambarnya. Nah, terus ini baru kotak centang. Terus kita coba lagi. Bawahnya itu model yang skala ya, skala linear. Nah, tinggal dipilih skala linear. Terus diisi pertanyaannya, misalnya sebentar ya. Ini ya. Saya sudah terbiasa menggunakan aplikasi food delivery. Nah, bisa diukur menggunakan skala kan. Nah, mau skala berapa, 1 sampai berapa itu bisa diatur di sini. Mau sampai 7 atau 10. Tergantung sama kebutuhan ya nantinya. Nah, terus ada opsi untuk labeling di nomor satunya apa namanya. Misalnya 1 itu sangat tidak setuju gitu kan. Terus yang nomor 5-nya sangat setuju gitu. Nah, jadi nanti pada saat pratinjau, nah jadi seperti ini penampakannya. Sangat tidak setuju itu 1, 5 sangat setuju. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Cukup jelas mungkin ya untuk yang skala Pak ya. Oke Pak Fran. Ya, ini jadi tinggal disesuaikan ya sama kebutuhan mau skala Likert atau pakai model yang beda. Sampai berapa tingkatannya ya nanti. Kemudian kita coba lagi untuk yang lainnya. Nah, ini bisa juga ya pakai jawaban singkat atau paragraf ya. Si respondennya itu mau menjawab menggunakan jawaban singkat atau yang pakai jawaban yang panjang itu bisa. Kita coba ini jawaban singkat. Nah, jadi misalkan mohon untuk apa gitu ya. Nah, terus nanti di jawabannya dia, si responden akan melakukan pemberian deskripsi secara singkat. Ya. Contohnya kayak gini. Untuk isi nama ya Pak Fran. Nah, bisa untuk isi nama.
Hai ganteng. tinggal isi itu ya. Tapi dia ada batasannya kan, karena sedikit gitu. Pak Fran, maaf, kalau untuk jawaban singkat itu nggak bisa ini Pak Fran, nggak bisa Pak enter, nggak bisa ganti baris. Nah kalau jawaban panjang bisa enter. Ya. Oh, nggak bisa enter ya? Iya, Master Eja. kalau misalnya mau pakai enter mungkin pakai jawaban panjang bisa. Oh gitu. Nah, perbedaannya kayak gitu berarti ya Bapak Ibu. Iya. Tapi tetap panjang ya Pak Eja ya? Tetap Iya, bisa panjang nih. bisa panjang tapi dalam satu paragraf untuk jawaban pendek. Oh Nah, gitu. kalau mau yang bentuk paragraf pakai jawaban yang panjang tadi ya Oh, paragraf. iya. Terima kasih Pak Eja. Ya, sama-sama. Master Eja, makasih. Kalah gitu. Master. Nah, jadi perbedaannya itu aja sih ya. Kalau diminta respondennya mau pakai yang model paragraf, enter, pilih yang paragraf ini. Kalau dia satu baris aja, pakai yang jawaban singkat ini. Itu perbedaannya. Terus untuk yang drop down, kita Pak coba. Fran, Ya, Pak tanya sedikit Ben. Pak, untuk yang jawaban singkat itu ya. Nah, kita kan sering ngisi kuesioner, terus nanti ada validasi katanya. Misalkan hanya boleh mengisi angka saja atau huruf di jawaban singkat. Nah, itu gimana menambahkan Pak validasinya? Validasi. Kita coba yang paragraf dulu. Terus Nah, di jawaban singkat Pak, kita ketemu. jawaban singkat. Lihat di sini. Nah, Validasi respon. Iya, betul. Nah, itu ada angka. Nah, validasi respon. Mau Boleh angka. apa aja nih Pak? Iya, betul, situ ya. Oke, Pak. Mau isinya angka atau teks aja atau yang lainnya? Oke. Itu di sini Pak ya berarti di titik 3 di sini yang ya. kanan bawah sini. Titik 3 tuh ya. Mm-mm. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ini saya juga baru tahu nih, nyoba-nyoba kan. Oke, itu untuk yang jawaban singkat. Terus kita coba lagi yang drop down. Drop down. Nah, drop down itu kita lihat perbedaannya seperti apa. Opsi 1, terus opsi 2, kita buat aja contohnya. Drop down itu kayak combo box Pak Fran. Kita milih jawaban pakai combo box. Perbedaannya. Iya, Nah, Pak, combo box kan jadi. Jadi seperti ini Pak ya. Jadi si responden bisa memilih ya. Tapi modelnya klik terus nanti turun menunya. Gitu. Iya, kayak combo box Pak Fran. Kayak combo box ya. Jadi cuma bisa pilih satu ya berarti ya. Betul. Jadi tinggal mau menampilkannya seperti apa, pakai drop down atau combo box. Oke, itu kurang lebih mirip ya. Kemudian, nah kita juga bisa memberikan tanggal ya. Iya, betul. Tanggal, terus Itu nggak bisa Pak. di preview ya berarti ya. Iya, di preview. Di preview. Nah, kayak gini, isian untuk hari, bulan, dan tahunnya. Misalkan kita minta data TTL-nya si responden ya. Iya. Bisa isi di sini kayak gitu. Kemudian selain tanggal ada isi waktu ya. Nah, waktu Itu Pak Fran di bawahnya Pak Fran. Ya ada titiknya itu. Ini ngisinya di sebelah titik Oh, ini. di Ini itu untuk ya. menit, ini untuk detik kayak atau jam menit kayak gitu. Dalam bentuk HHMM. Sebelah titik itu jam, sebelah kanan Oh, itu ini menit. titik. Iya, betul. Nggak kelihatan ya. Jadi ini isiannya Bapak Ibu. Ya, kecil, memang kecil. Karena untuk jam sama menit Pak Fran. Isi ya, misalnya 19. 19.30 gitu ya. Ah, gitu. Iya, betul. Untuk isian waktu ya. Iya. Terima kasih Pak Eja. Sama-sama Pak Fran. Kimasta. Nah, terus
kita bisa, bentar ya. Kita bisa impor pertanyaan juga. Terus kita bisa menambahkan video dari YouTube untuk yang butir pertanyaan ini ya. Dan kita juga bisa membuat bagian partnya. Nah, jadi ada berapa bagian misalnya ya. Jadi yang atas tadi kita misalnya untuk pengenalan jati diri si responden, misalnya ya. Terus yang ke bagian 2 ini kita mencari bagian yang lainnya dari sisi respondennya itu. Nah, jadi tinggal apa ya, pengemasannya aja sih untuk butir-butir survei ini. Maaf Pak Fran, saya potong dulu bentar. Mm-mm. Jadi bagian ini juga bisa digunakan untuk validasi dulu. Jadi misalnya untuk aplikasi delivery food ya, food delivery ya. Misalnya penggunanya menjawab tidak, saya tidak menggunakan aplikasi food delivery, maka bagian 2 tidak bisa dilanjutkan. Oh gitu ya. Itulah gunanya bagian, ya. Jadi, nah di sini kalau yang kayak Pak Ejak bilang tadi, berarti di bagian sini Iya, itu adalah ini ya, berarti kirim formulir ya. iya. Dia ada bisa kondisional biasanya. Kayak Kondisional kalau yang si responden tidak Iya. menggunakan sama sekali gitu ya. Karena saya ada pengalaman ngisi kuesioner orang, saya jawab tidak, dia tidak bisa lagi lanjut ke bagian berikutnya karena saya jawab tidak. Oh gitu. Iya. Sebentar. Nah, berarti ini. Nah ini tidak bisa ditukar gitu ya posisinya. Enggak Pak Fran. Tidak bisa. Nggak bisa ya. Enggak. Cuma ini yang bisa ya, posisi ininya aja. Iya, kalau pertanyaannya bisa Kalau ditukar. posisi bagiannya nggak bisa ditukar. Iya, betul, nggak bisa. Jadi kalau mau pakai ataupun mau buat bagian, Bapak Ibu harus rancang dulu ya. Iya, iya, betul. Dirancang dulu. Dirancang dulu mana yang bagian 1, mana yang bagian 2-nya. Kecuali untuk yang butir-butir ini bisa ditukar gitu. Tinggal di drag aja kayak gini. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan Bapak, Ibu? Pak Eja, Sih, katulah paham lah, deng lah. gimana sih agar satu halaman satu soal? Jadinya dia tekan berikutnya untuk soal berikutnya. Itu setelah bagian 1, lanjutkan bagian berikut. Pakai itu Pak Tom. Buka halaman ya, bukan. Ya. Pakai part berarti ya, yang ini ya. Iya. Kalau udah diisi baru lanjut ke bagian berikutnya gitu. Oke, makasih Eja. Saya cek dulu. Ya, sama-sama Pak Tom. Bagian survei 2 misalnya. Kita coba ya. Iya. Mungkin coba tambah bagian. Nah, soal bagian 2 berarti coba lihat. Coba diperhatiin jauh ya. Ya. Di refresh dulu Pak Fran. Bagian 1 ya berarti. Ya. Tapi tidak ada tulisan bagian 1-nya. Iya, nggak ada memang. Terus ada klik berikutnya gitu ya. Iya. Berikutnya Itu isi dulu. Iya, isi dulu. Betul. Nah, baru bisa klik berikutnya. Nah, baru bisa masuk ke bagian survei 2. Oh, ini saya tidak isi ini ya, judulnya berarti. Iya, judulnya. Judul bagiannya tidak diisi tadi. Coba isi, terus berikutnya lagi. Nah, gitu. Ketiganya. Setelah selesai baru bisa muncul tombol kirim ya, begitu ya. Iya. Dan kita bisa kembali lagi untuk input ulang kalau ada kesalahan.
Oke ya. Nah, terus yang setting untuk yang publiknya tadi, yang kemarin ya, itu kita masuk ke gear ini ya Pak Tom ya, setelan di sebelah tombol kirim, masuk aja ke sini, terus centang yang ini ya, batasi ke satu tanggapan, jadi satu orang, satu respon aja gitu ya, nggak bisa lebih. Ya, satu orang satu respon. Jadi yang atas ini yang untuk publiknya itu, jadi bukan hanya email @maluhur, tapi seluruh email bisa akses. Ya, Terus kumpulkan alamat email ya, kalau mau data dari si iya, responden dari situ tinggal bisa. dicentang sini. Iya, betul. Terus kalau mau memberikan tanda terima respon ke si pengguna, tinggal diklik ya. Tapi Ya, kalau select. nggak mau, nggak usah diklik. Iya, nggak apa-apa. Biasanya kan kalau kita isi survei itu ada apa salin rekaman ya gitu ya, rekaman tanggapan ke email Anda gitu kan. Nah, settingnya di sini dicentang. Nah, ini tinggal diisi aja mau yang langsung atau pakai pertanyaan konfirmasi ke respon. Nah, terus ini Nah, bisa ngedit juga. ya bisa edit. Kalau misalnya ada Kalau misalnya kalau bisa si edit. responden masih bisa edit, Bapak Ibu tinggal klik yang ini ya. Kalau enggak mau, enggak bisa edit lagi, berarti enggak usah dicentang. Nah, terus kalau sudah disimpan. Ya, jadi yang untuk publiknya itu yang ini sih. Ya, ini yang dihilangin batasannya. Terus ini untuk yang satu responden, satu isian. Terus yang atas ini itu adalah untuk yang tanda terima responnya. Udah, tinggal klik simpan aja. Misalnya saya klik simpan ya. Simpan. Waduh. Muat ulang. Ini coba lagi. Wah, hilang semua settingannya. Terus dicoba lagi simpan. Nah, setelah simpan, untuk sharing ke si responden, itu bisa klik yang ini ya. Klik tombol kirim ya. Ya, kirim. Klik tombol kirim. Nah, kita bisa share surveinya kita melalui email, melalui link, atau kodek di webnya kita. Ya. Nah, jadi yang umum kan paling ini aja yang mudah ya, share link ya kan ya. Share link aja. Nah, ini mau yang link panjang, atau kita bisa pakai fitur perpendek, jadi kayak gini, ya. Terus tinggal disalin, ya. Tinggal disalin, klik aja tombol salin ya. Sudah disalin, kemudian tinggal dibuka mana mau nyaringnya pakai apa, WA atau pakai Facebook atau pakai apapun itu ya. Nah, misalkan ini saya sudah copy ya, saya sebagai responden nih berarti ya. Saya buka pakai Microsoft Edge untuk dari sisi respondennya. Saya share dulu, bentar. Edge. Nah, ini ya, Microsoft Edge. Jadi yang link yang tadi itu tinggal di paste aja, ya. Terus tinggal di enter. Jadi ceritanya saya sebagai responden ya, sudah dapat link. Nah, tinggal dibuka. Kalau belum login, nanti dia akan minta login dulu ya dari sisi respondennya. Nah, setelah selesai login, akan muncul surveinya tadi. Ya. Judul, detailnya,
Hilang suaranya. Halo? Kedengaran ya? Nah, jadi setelah login, Bapak Ibu sebagai respondennya itu akan melihat tampilan kayak gini ya. Nah, tinggal diisi alamat emailnya, alamat email yang Bapak Ibu gunakan gitu ya. mahasiswa.pj@gmail.com. Misal. Halo? Kedengeran enggak suara Pak Fran? Enggak, Pak. Enggak kan? Pak Fran? Halo? Ya, baru. Ya, memang Hilang-hilang ya. Pak. Oke Pak Fran, lanjut. Jadi ceritanya ini tadi mungkin terlewat ya. Jadi ceritanya si responden udah selesai lah ya. Kita anggap selesai isi surveinya. Kemudian kita lihat lagi dari sisi kitanya sebagai penyebar survei. Saya share yang Mozilla lagi berarti. Mozilla. Nah, ini dari sisi penyebar survei ya, kita dosen. Nah, responnya tadi kan 0 ya. Nah, sekarang sudah ada 1 karena sudah ada yang mengisi gitu. Jadi kita tinggal klik aja ini kalau mau lihat siapa yang ngisi ya. Nilainya apa gitu. Nah, siapa yang menanggapi nanti sesuai dengan yang diisi datanya sama si responden. Nah, ini baru 1 ya. Jadi tampilannya 1 orang kayak gini. Jadi kalau sudah ada 100, pasti grafiknya akan bervariasi isinya. Nah, ini nilainya 4, baru terisi 1. Waktu. Terus yang bagian 2 juga kelihatan bentuk yang seperti ini diagramnya. Jadi kurang lebih untuk yang hasil dari respon itu seperti ini tampilannya nanti. Nah, Bapak Ibu juga bisa download ya. Download hasil dari responnya ini menggunakan fitur ini ya, download tanggapan CSV ya, format CSV. Kemudian bisa juga membuat ini ya, spreadsheet dari data ini. Kita klik buat spreadsheet baru. Kita coba buat. Nah, ini sudah langsung masuk ke Google Doc Excel ya. Kalau yang tadi kan formatnya kita download CSV, yang ini Excel. Gitu. Timestamp-nya data pada saat responden mengisi kelihatan, terus isiannya apa langsung kelihatan di sini. Oke, sampai di sini dulu. Gimana? Masih ada pertanyaan atau kebingungan? Boleh nanya, Pran? Oh ya, Ya, silakan. Itu kan untuk yang hasil
itu kan ada timing ya untuk hasil ya? yang dalam bentuk. Nah itu. Timestamp. Iya, itu kan berdasarkan pengisian responden ya. Ya, Bu. Ya, jadi misalkan kita tidak mau menampilkan isiannya itu dalam times waktunya itu. Jadi misalkan kita tidak mau nampilkan atau misalkan kita mau edit gitu, kira-kira bisa enggak? Ini tidak Atau bisa, Bu. setelannya di mana? Ini kan dari sisi kita sebagai penyebar responden, Bu ya. Iya. Jadi kalau enggak mau ditampilin, tinggal pakai yang ini, yang lainnya. Enggak, maksudnya misalkan kita dari hasil itu kan secara keseluruhan kita gitu ya. Nah, misalkan kita oke, misalkan di kitanya itu tampil gitu ya. Nah, misalkan secara keseluruhan dari settingan Google Form-nya kira-kira ada enggak ya? Maksudnya secara keseluruhan aja. Jadi yang lain pun misalkan tidak melihatnya itu bisa melihatnya itu ya. Tapi maksudnya nanti kalau misalkan disuruh menampilkan gitu hasil formnya secara keseluruhan, nah itu secara otomatis tidak keluar gitu dalam tampilan Timestamp-nya ini. Excel-nya. Ini Ibu ya tinggal bisa download ya. Download terus edit manual paling gitu. Oh gitu. Di delete. Ya tinggal delete aja kolom yang timestamp-nya tadi. Oh Paling gitu gitu ya. ngakalinnya. Kalau ini kan default nih Bu ya. Jadi fitur dari ini, fitur ini Iya. langsung menampilkan ini Bu. Iya, Tuh. iya, saya tahu. Jadi kalau ini Maksudnya yang kalau kita ini yang kita hapus, nanti kalau Ibu klik lagi nanti akan muncul lagi gitu. Iya, itu makanya. Ya, Jadi maksudnya kalau misalkan ada settingannya, ya maksudnya dari awal nggak lu keluar maksudnya gitu. Oh, Sembunyikan settingan. misalnya, disembunyikan. Settingan dari Google Form-nya. Tanpa misalkan kita Gitu, Bu. edit gitu maksudnya. Tinggal tutup aja, Bu. Tetap Jadi, keluar ya. Bu Maya takut disuruh tes sama Iya. reviewernya kan. Ya begitu gitulah kira-kiranya. Ya. Kalau pertama kita tampil pasti muncul ya. Jadi langsung cepet-cepet aja ditutup gini, Bu. Oke lah. Disempilin. Ya siapa tahu kan bisa, kolomnya. maksudnya bisa diakalin atau di sesuai dengan untuk Google Form-nya gitu ya. Siapa tahu gitu ya. Kurang tahu sih kalau itu Bu ya. Dari ininya Google Doc spreadsheet-nya ini. Gimana Pak Eja, Pak Tommy, ada masukan enggak? Iya, para masta-masta. Ada Mas Eja, ajarin kami dong. Ejaknya lagi OTW, sebentar lagi dia nyampai. Dari keluar tadi. Silakan Pak Eja, ada pertanyaan tadi Bu Maya ya. Pak Eja. Pak Eja. Pak Eja. Ya, Pak Fran, pertanyaannya apa, mau diulang lagi? Pertanyaannya ini, karena kita tadi dari halaman Google Form ini, klik ini ya, membuat spreadsheet kan. Nah nanti kan dia ngelinknya ke sini, ke Google Doc spreadsheet kan. Nah pertanyaannya Ibu Maya tadi, apa bisa fitur ataupun kolom timestamp-nya ini dihilangkan atau tidak ditampilkan secara default-nya dia? Untuk mengakalinya gitu. Setahu saya ya, itu kayaknya nggak coba Pak Fran buka ini loh, Google Form-nya dulu deh. Google Form. Nah, kemudian di bawahnya ada pengaturan mungkin. Coba di bawahnya mungkin ada pengaturan. Bawah sini. Ya, lagi terus pada bawah. Lagi ya. Terus udah mentok. Nggak ada. Terus coba lihat di gear-nya deh. Di gear. Gear. Terus presentasi. Oh, nggak ada. Nggak bisa Pak Pan. Jadi kalau mau ngapus timestamp-nya itu mau nggak mau kita download dulu file itunya spreadsheet-nya itu ke Excel nanti kan. Nah, dari Excel-nya tuh kita hapus nanti. Untuk sini ya. Ya, atau kalau dari PC juga bisa kok. Dihapus aja kolom A-nya tuh. Kok dihapus? Hapus ya. Kolom.
tidak dapat menghapus. Sebentar. Nah, berarti memang default ya. Sembunyikan kolom aja. Jadi sembunyikan aja ya. Ya, sembunyikan kolom aja, iya. Sembunyikan kolom. Gitu. Iya, nah gitu. Nah, jadi Bu Maya memang tidak bisa secara langsung terhapus ya, Bu ya. Oh, oke deh. Iya. Maksudnya pernah juga kan mencoba menghapus di di settingan Excel-nya gitu ya. Itu tadi keluar tadi komennya. Nggak bisa menghapus katanya, dilarang. Ya, Gitulah Di intinya. hide aja, Bu. Di hide aja. disembunyikan. Iya. Oh, iya, enggak maksudnya gini kan kalau misalkan kita sembunyikan berarti kan di Excel-nya yang kita edit gitu ya. Ya. Iya kan? Oke. Oke lah, terima kasih Pak Frans, terima kasih Eja. Oke, Bu. Oke. Ada lagi kira-kira yang lain? Pak Fran, mohon izin saya mau login pakai HP dulu. Bentar. Mantap. Saya mau share sedikit. Oh, silakan Pak Eza. Tapi lewat HP ya. Saya jadi ada dua, ada PC, ada HP ya. Bentar. Saya stop dulu. Ya. Pak Fran, tolong di ACC di HP. ACC? Ya, di admit. Oh, iya, iya. Sebentar, Bapak Ibu, saya ada small share dikit. Ya. Udah kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Jadi di sini Bapak Ibu kalau misalnya mau pakai HP juga bisa bikin formulirnya, nggak mesti pakai laptop ya. Bapak Ibu tinggal download aja aplikasi namanya Forms App ya, yang ini ya. Yang warna biru yang ada kayak diagram-diagram itu Forms App ya, untuk bikin Google Form juga. Kalau udah diinstal silahkan di tab ya. Forms App. Ya, Forms App. Nah ini ada Google Form ya, jadi silahkan Bapak Ibu klik aja Google Form ya. Nanti ini kan saya pernah bikin, maaf belum tampil. Nah ini kan saya pernah bikin nih formulir untuk pendaftaran UKM game developer yang saya bina ya. Jadi misalnya Bapak Ibu klik aja tambah ya. Kalau bikin form baru klik tambah. Nah template-nya masih kosong. Jadi klik aja tambah ini. Ya. Nah ini kan formulir tanpa judul sama kayak tadi ya. Tinggal rubah aja misalnya survei untuk apa misalnya kan, keterangan juga sama tadi, digunakan untuk apa misalnya. Kemudian Bapak Ibu kalau mau nambah komponennya silahkan klik tambah di sini ya. Di sini juga ada pilihan ini. Nah, ada jawaban singkat, jawaban panjang, pilihan ganda juga sama kayak tadi ya. Sama ya, Pak ya? Iya, lebih praktis. Cuma emang ada keterbatasan. Kalau di sini saya tadi lihat nggak bisa pakai gambar pilihannya. Jadi mau nggak harus pakai tulisan. Cuma lumayan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lagi nggak ada laptop mungkin, atau laptop yang lagi rusak, pakai HP ini aja bisa. Ya. Misalnya pertanyaannya. Silahkan pilih apa misalnya. Pilihan ganda kan berarti tambahkan opsi misalnya. Opsi 1 misalnya. Opsi 2. Opsi 3. Nah, itu misalnya. Nah, pilihan lain juga bisa dipakai nih. Tambahkan opsi berarti, maaf ini nggak usah. Berarti ini kalau wajib diisi juga tinggal geser aja ini. Nah, seperti ini. Lalu misalnya mau lagi pertanyaan nih. Misalnya saya mau bentuknya adalah kotak centang. Sama aja kayak tadi ya. Misalnya ini boleh. Nah, ini misalnya. Tinggal tambah aja misalnya apa misalnya.
Nah, kalau misalnya udah selesai, silakan klik gearnya sama kayak tadi. Nah, kalau mau pakai alamat email, silakan dicentang alamat emailnya. Kalau misalnya mau bisa edit, klik yang editkan respondennya. Nah, tampilkan ringkasan, nggak usah, berarti langsung kembali ya. Kembali. Nah, kalau sudah langsung kirimkan, lalu kirimkan lagi di bawah ini ya. Ini tutup iklan. Nah, langsung ada tautannya, langsung bisa Bapak Ibu klik salin tautan atau lihat formulir ya. Misalnya lihat formulir ini di Chrome-nya misalnya, di browsernya. Nah, ini form yang tadi saya bikin. Oke, gitu Pak Fran mungkin penjelasan dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau pertanyaan, silakan. Coba diisi aja Pak Eja, jadi kita bisa lihat hasil dari responnya seperti apa. Ya, misalnya saya Grafiknya itu. misalnya nah ini. Nah, kemudian untuk tahu mau mengolahnya, silakan Bapak Ibu ke form F sekali lagi. Ya, kemudian nah ini ya. Survei untuk ini misalnya. Nah, klik surveinya tadi ya, misalnya. Nah, ini lihat tanggapan ya Bapak Ibu ya. Tuh iklannya. Nah, ini pengelolaan datanya. Kalau mau data seluruhnya, nah ini ya. Jadi dia ada kayak spreadsheet-nya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya mau download Excel-nya juga bisa. Nah, tidak ada data ringkasan tadi ya. Agak lama nih. Oh, nggak ada. Nah, ini di Drive. Nah, misal pilih mau yang mana emailnya. Cici Maimunah. Enggak, itu nama tetangga saya itu. Bukan nama pacar saya, nama tetangga saya kok, tenang aja. Udah tua kok, udah ada anak. Nah, ini spreadsheet-nya. Ya. Tetap ada timestamp ya Pak ya? Iya, tetap ada. Jadi bisa di-download juga kalau mau diolah gitu. Ya, gitu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Eja sharingnya. Iya. Terima kasih Pak Eja. Jadi teman-teman tidak ada alasan lagi ya mau pakai laptop atau mau pakai HP gampang ya. Ternyata Pak Fran, selamat tanya Pak Fran. Oh, silakan Pak Max. Tadi saya kelewatan sedikit kalau misalnya pertanyaan yang Pak Fran tadi kan, ternyata saya yang isi itu tidak pakai itu. Biasanya kan langsung misalnya terima kasih atau gimana Kak? Apa itu Pak? Setelah dari sisi responden ya? Ya, responden. Misalnya kita mau buat misalnya pertanyaan tadi apakah menggunakan apa itu? GrabFood apa itu gitu kan? Nah, ternyata saya tak pakai itu misalnya. Gitu. Kayak yang Pak Burhan kemarin itu misalnya. Berarti misalnya kita buat perbagian aja langsung berarti ya. Ini dirubah. Oke. Ya atau tidak berarti pilihan ganda ya. Ya, ganda. Terus ini diganti apa pernah atau ada ya, ada aplikasi itu ya. Nanti tinggal dihapus, berarti ini kita ubah. Iya, ininya tidak ya berarti. Itu kan ya maksudnya. Ya. Nah, ini kita hapus berarti. Hapus. Terus ini hapus juga. Nah, jadi kalau diisi tidak berarti ini pilihnya adalah kirim formulir ya. Begitu ya Pak Eja ya?
Saya kurang tahu ya, saya waktu itu pernah ngisi formulir sama kayak kasus Pak Mac ini. Jadi kalau saya pilih tidak, dia tidak bisa ke bagian selanjutnya. Ya, langsung terima kasih dia bilang. Ya kalau iya berarti bagian 2 berarti. Coba Pak Fran lihat titik-titik itu yang sebelah bagian 2 itu. Ini, yang sini. Yang Titik-titik ya nih. ini. Ya, coba lihat. Duplikasi. Oh, itu bisa pindah-pindah bagiannya Pak Fran. Pindahkan bagian. Yang tadi Pak Fran. Oh ya. Saya kurang tahu. Tapi pengaturan ininya nih. Kalau klik ini kan ya. Ya, saya ada algoritma gitu, cuma saya nggak tahu di mana naruhnya. Pak Tommy mungkin Titik-titik sebelah ini Pak Fran mungkin sebelah wajib Nggak tahu. ini buat ngedrag aja sih. Ini Pak Fran di sini mungkin bisa. Yang mana ini? Iya, itu. Deskripsi. Buka bagian. Coba. Ini kali ya. Coba ini ya. Iya, coba. Oh gitu ya. Nah, itu benar. Kalau iya berarti lanjut Kalau ya ke bagian 2. Kalau tidak, kirim formulir kan. Iya, Itu kan ya. Mantap, terima kasih Pak Ijal. Iya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, sama-sama Pak Fran. Saya juga baru dapat. Jadi pengaturan untuk setelah ya itu kemana, setelah tidak itu kemana, ke titik 3 ini. Terus centang yang buka bagian berdasarkan jawaban. Klik ini, nanti akan muncul bagian yang ini sama yang ini. Kalau si responnya isi ya, kita tindakan selanjutnya apa? Tinggal diatur di sini. Kan harusnya berarti ke bagian yang kedua gitu kan ya. Nah, terus kalau dia isi tidak, selesai kan berarti gitu. Nah, berarti selesai itu langsung kirim formulir. Kurang lebihnya kayak gitu. Soalnya pertanyaannya apakah untuk surveinya untuk yang laki-laki misalnya Ya. Ditanya dulu laki-laki atau perempuan gitu ya. Ya. Nanti kalau dia jawab perempuan berarti tidak bisa lanjut kan? Ya, tidak bisa lanjut gitu. Atau kadang pertanyaan misalnya Pak Tommy nih ngerti. Ditanya apakah Anda sudah 18 tahun ke atas atau tidak? Kalau iya lanjut, kalau tidak apa kan biasanya kan? Iya gitu Pak. Untuk pembatasan gitu ya. Daripada dia ngisi jauh-jauh, rupanya perempuan. Datanya jadi tidak valid gitu ya. Oke, terima kasih Pak Max pertanyaannya. Jadi kita bisa tahu semuanya. Ada lagi mungkin yang lain Bapak Ibu? Ini coba kita ini ya, kita tekankan lagi. Saya mau kirim. Maaf kalau untuk soal ujian bahaya ya. Apakah Anda mahasiswa ingin ujian atau tidak? Tidak, dia bilang. Enggak. Itu Pak Mike kan gunanya kuis tuh kan itu kan ya. Jadi dia dibatasi pakai waktu. Jadi misalnya lewat waktu nggak bisa lagi tampil soalnya. Oke, aja. Mungkin Mantap gitu. aja. Ya, mungkin gitu kayaknya. Ada bagian kuis tadi kan. Mungkin kuis itu tuh soal-soal gitu mungkin Pak. Atau jika Anda mau nilai tambahan gitu ya. Ya atau tidak gitu ya. Jangan. Opsi. Gitu. Oke. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu. Pak Eja, ajarin kita dong. Agar waktunya ada waktu mundur 1 jam untuk ngisi gitu. Bisa nggak? Survei ya. Kalau tampil waktu mundur nggak bisa, cuma paling pakai batasan aja. Misalnya dari jam 10 sampai jam 11 nih. Nanti jam 11 harus Nggak bisa ya. Pakai kuis. Nggak bisa diatur. Misalkan buka waktu mundur. Nggak bisa ya kalau buka jam 10, jam 11, jam 11, 12 gitu. Tergantung pas dia bukanya. Oh, kayak aplikasi itu. Iya. Ada timernya ya? Iya. Setahu saya nggak bisa deh. Jadi kalau kata saya, misalnya waktunya udah habis nih, dia langsung tutup otomatis, langsung dikirim jawabannya gitu. Nggak ada timer, nggak bisa pakai timer. Mungkin kuis itu saya
Kuis Pak Fran. Kuis. Di seluruh presentasi. Kuis, iya. Ini kuis harus tambahnya. Apa? Coba bawah Pak Fran. Bawahnya. Nanti bawah. Terjawab. Nggak ada timer, nggak ada. Ini cuma pertanyaan tak terjawab, jawabannya benar dan ada poin, nggak ada berarti timer Pak Tom. Ya, dulu Pak Nasori ada deh ya. Pak Nazori, Pak ini kali Pak Solihin itu paling pakai e-learning dia sendiri, beda. Oh, Iya. yang Falcomtech beda juga. Iya, mereka pakai e-learning, sistem e-learning mereka. Oh, Jadi timernya di sistem e-learning bukan di survei gini ya. Iya. oh, makasih Pak Eja, makasih Pak Fran. Iya, jadi intinya kalau survei ini kalau waktunya udah habis dia langsung terkirim jawabannya, walaupun ada yang nggak ada jawaban gitu. Terima kasih Pak Tom, pertanyaannya Pak Tom. Mantap pertanyaan Pak Tom ya. Dan Pak Fran dan Pak Max lah. Nah itu juga mungkin menarik Pak Fran. Ya. Jadi misalnya kita mau bikin soal ujian nih, itu kita dicentang tuh, mode terkunci di Chromebook mungkin. Jadi kalau misalnya apa nih, mahasiswa tuh mau nyontek nggak bisa, kelihatan banget kelihatan nyontek gitu. Oh Jadi gitu nggak ya. bisa buka tab baru, dicentang aja mungkin. Tapi kayaknya nggak bisa deh, itu untuk Chromebook aja kayaknya. Kalau kita laptop biasa nggak bisa. Chromebook itu nama ini ya, laptop ya? Nama laptop yang OS-nya Chrome. Oh. Chrome OS. Nggak bisa. Masih kelihatan kalau dia nyontek. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Eja. Iya, sama-sama Pak Fran. Kalau ini sesuaikan tema. Iya, bisa ditambah kayak sampul gitu di kayak pilih gambar ya headernya ya. Iya, headernya. Jadi nggak terlalu nih. Bisa kita gambar sendiri. Buat headernya ya. Bisa pakai gambar sendiri juga bisa, pakai unggah itu atau foto mungkin. Unggah foto ya. Pak Eja ya, saya screenshot sekarang. Jangan dong. Oh ini ya, ilustrasi kantor ulang tahun dunia malam. Itu yang foto udah ada di Google-nya. Kalau foto enggak ada. Klik dulu Pak Fran dulu. Klik dulu ya coba. Terus sisipkan ya. Enggak, bukan Pak Fran, itu tulisan fotonya diklik. Kalau mau foto sendiri. Ini. Ya. Coba yang ini aja nanti. Kalau yang ini mau ini kan, unggah lagi. Ya, mau coba yang ini aja yang ada dulu nih. Ini. Iya betul. Terus sisipkan. Nah, di sini berarti ya, kayak gitu. Warna temanya bisa sesuaikan. Ya. Saya suka biru atau pink. Jadi warna hangat. Mencolok Pak Fran. Hah? Mata saya sakit ya, pink banget itu, terang banget. Terus gaya fontnya juga bisa disetting sini ya. Iya. Nah ini lucu, formal, yang biasa aja lah, nggak apa-apa. Oke gitu untuk pengaturan yang tema ya. Nah. Oke. Oke, sama-sama Pak Max. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada Pak Eja, Pak Tommy, ada Pak Fran, ada siapa lagi nih? Ada Pak Yuri, ada Pak Tri, Bu Sarwinda, Bu Maya, Pak Lauren yang belum kedengaran suara. Gimana Pak Fran? Gimana, ada? Cukup mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi. Kasih tugas Pak Fran.
Oh, kasih tugas. Tugasnya silakan absensi di Google Classroom ya Bapak Ibu ya, untuk hari ini sama hari kemarin. Sama kasih deadline-nya kapan biar bisa disebarin. Bapak yang menentukan Pak. Gimana Bapak Ibu perwakilan yang di sini? Nanti kita kasih deadline kapan sih form ini diselesaikan. Nah, biar nanti kita siapkan linknya mulai disebarkan hari apa seperti itu. Biar sama nanti progresnya. Ini hari Kamis ya. Kamis, Senin gimana Pak? Sabtu, Minggu. Senin serempak gitu ya. Sudah siap semua butirnya dalam bentuk Google Form. Gimana Pak? Boleh? Yang lain? Oke ya. Halo. Halo, Pak Eja, tolong mute dulu Pak Eja. Bapak Ibu, Senin ya. Senin tanggal berapa ya? Senin depan, dengan tutorial yang diberikan Pak. Kemudian dengan kemudahan diberikan Pak Eja lewat HP tadi. Mudah-mudahan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin, nah, nanti sudah siap Google Form-nya ini. Jadi sudah siap disebarkan. Nanti perwakilan yang hadir di sini mohon diberitahukan juga ke partnernya. Nah, yang tidak hadir nanti